Swastiastu, Om Abhidinam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Saraswati Namastubhyam, Warade Kamarupini, Widyaramba Karisyami, Sidir Bawantu Bisada. Oke, ketemu lagi dengan saya Ilahinarti di pertemuan ketiga, yaitu mengenai topik pembelajaran padewasan ataupun warige. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pertemuan pertama, kita sudah bahas tentang apa pengertian warige, hakikat warige, kemudian menentukan padewasan. Juga di pertemuan kedua, menentukan padewasan menggunakan jari tangan, menggunakan rumus atau menggunakan tabel, itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam padewasan atau warige untuk upacara agama Hindu. Nah, jadi dapat dipahami bahwa ada macam-macam upacara, ada macam-macam padewasan di dalam penggunaan penentuan hari raya atau upacara. Nah, yang pertama, upacara agama Hindu menjadi suatu yang sangat penting sebagaimana bagian dari trikerangka dasar agama Hindu. Berangkat dari hal tersebut, maka akan diberikan contoh warige untuk melakukan upacara agama yang termasuk ke dalamnya adalah pancayatnya, yaitu mulai dari dewayatnya, mansayatnya, fitrayatnya, resiyatnya, dan butayatnya. Itulah tergolong penentuan padewasan dalam pelaksanaan pancayatnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah mulai dari upacara dewayatnya. Nah, dewayatnya di sini dalam penentuan padewasannya itu kita bisa lihat sasinya. Sasi yang baik untuk melakukan dewayatnya itu adalah sasi kapat, kemudian sasi kalima, kemudian sasi kedase. Nah, itu yang baik upacara dewayatnya. Kemudian ala ayuning dewasanya, ya, atau hari baiknya di situ kalian bisa lihat amarta buana, amarta dewa, amarta masa, ayu nulus, dau ayu, dewa ngelayang, dan dewa werdi. Jadi kalau yang terdapat ala ayu dewasa, yang terdapat dewa-dewa ataupun ayu nulus dan sebagainya, itu baik untuk melakukan upacara dewayatnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah upacara manusayatnya. Ini macam padewasan untuk manusayatnya. Nah, kalau manusayatnya itu sangat banyak, yaitu mulai dari janin dalam kandungan hingga meninggal. Akan tetapi di sini lebih ditekankan atau dijelaskan dalam penentuan padewasan primbon, ya, primbon perjodohan atau perkawinan. Nah, ini sase yang baiknya itu biasanya sase kedase, kapat, seperti itu. Nah, itu ada. Kemudian yang ketiga adalah upacara butayatnya. Nah, butayatnya di sini sase yang baik itu adalah sase ke-6 dan ke-9. Itu biasanya tidak lain adalah upacara namruk merana tawur agung ke-9, ya kan, seperti itu. Nah, itu sasenya untuk butayatnya. Kemudian ada dewa mentas. Ya, dewa mentas di situ baik untuk melakukan upacara butayatnya juga. Oke, selanjutnya kita masuk di upacara pitrayatnya. Nah, kalau di dalam upacara pitrayatnya di sini ada dua jenis kategori upacara pitrayatnya, ya. Jenis-jenis dewasa untuk pitrayatnya itu kita lihat ada hal yang pertama, biasanya pitrayatnya itu atau atiwo-tiwo tidak lain adalah proses penguburan, ya, kematian. Nah, di situ ada yang bersifatnya amat segera, yang pertama, atau dadakan. Nah, biasanya di sini disesuaikan dari wewarannya, ya, wewaran pada hari itu, misalkan dewasanya dan kekeran aturan desa kalopatrenya. Kalau bersifat dadakan itu sesuaikan dengan desa kalopatrenya. Yang jelas dia tidak bertemu yang namanya pada hari itu, dalam proses penguburan itu tidak bertemu namanya pasah dengan kalau gotongan ataupun was pengantin. Nah, jadi itu, atau tidak bertemu dengan hari raya suci. Jadi itu bisa dilakukan kalau yang bersifat dadakan. Kemudian yang kedua adalah padewasan yang berdasarkan serahina. Serahina di sini adalah apabila dilaksanakan lebih dari 7 hari dari misalkan kematian tersebut. Jadi itu 7 harinya. Jadi mencari itu biasanya menggunakan wewaran, kemudian saptawara dengan pancawaranya itu, ya, wewarannya. Kemudian dia tidak menggunakan sase, tetapi dia cukup menggunakan penanggal dengan panglok, begitu juga dengan menggunakan daun. Nah, ini kalau yang padewasan berkala atau berjangka. Kalau yang berjangka di sini baru dia menggunakan 5 hal pokok dalam menentukan padewasan itu, mulai dari menentukan wewaran,
bulannya, kemudian menentukan yang namanya sasenya, bukunya, kemudian menentukan yang namanya penanggal panglongnya, begitu juga dengan daunnya. Nah, itu yang bersifat berjangka. Nah, ini kemudian waktu yang baik untuk atiwa-tiwa atau fitrayatnya itu sasi yang baik adalah sasi kedase, ya, khusus untuk atmawedana atau memukur. Nah, itu. Kemudian sasi fitrayatnya di sini adalah kasih karo ketiga. Nah, itu yang baik. Kemudian yang harus dihindari, sekali lagi yang harus dihindari dalam melakukan upacara fitrayatnya ataupun atiwa-tiwa itu harus menghindari yang namanya kalegotongan ataupun was pengantin. Apa yang akan terjadi ketika bertemu dengan hal itu, ya, sudah ditahu misalkan itu dewasanya atau harinya itu tepat bertemu dengan kalegotongan ataupun was pengantin. Nah, dilakukan tetap penguburan atau pengabenan. Itu dampaknya akan terjadi kematian berturut-turut. Ya, misalkan 1 minggu meninggal, kemudian ada lagi misalkan di desa itu meninggal kembali. Nah, jadi seperti itu dampaknya. Jadi sangat penting untuk dihindari. Tapi kalau gotongan dengan was pengantin ini sangat baik untuk melakukan pekerjaan membangun, ya, membangun misalkan bergotong royong ini seperti itu. Oke, itu tadi kita sudah bahas macam-macam padewasan. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang macam-macam padewasan atau warige di bidang pertanian. Kalau tadi di bidang upacara keagamaan tentunya panjayatnya. Kalau di bidang pertanian, di sini kita bisa melihat biasanya penduduk kita di Indonesia ataupun umat Hindu kita lebih banyak bercocok tanam, ya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat bercocok tanam sesuai dengan satuwara atau hari. Nah, ini mulai dari Redite, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi setiap hari itu kita bisa memilih bercocok tanam ataupun melakukan budidaya tanaman sesuai dengan harinya. Karena kapan kalau kita sudah memilih hari yang baik, pasti hasil guna yang kita lakukan itu juga akan berdampak baik pula. Jadi contohnya seperti ini, ya, bercocok tanam di hari Minggu atau Redite. Redite itu bagusnya bercocok tanam yang beruas, ya. Contohnya yang beruas di sini adalah bambu, tebu, kemudian yang memiliki ruas itu apalagi ya selain padang atau rumput, ya, yang memiliki ruas, yang jelas tumbuhan yang memiliki ruas. Nah, itu khusus untuk menanam pada hari Minggu itu. Kemudian kalau di hari Senin atau Somo itu bagusnya menanam tumbuhan yang berumbi. Nah, berumbi misalkan singkong, kemudian ubi, ya. Nah, itu kemudian apalagi umbi-umbian, kunyit dan lain sebagainya, apalagi namanya, kunyit, kencur dan lain sebagainya, temannya yang umbi-umbian itu. Nah, itu kemudian kalau hari Selasa, Anggara itu bagusnya yang menanam biasa daunnya yang diolahkan atau yang memiliki fungsi. Lebih bagus di sini di hari Selasa itu menanam sayur-sayuran, ya, bayam, kang dan sebagainya. Nah, itu daunnya memiliki fungsi. Nah, kemudian yang keempat itu hari Rabu. Hari Rabu itu bagusnya menanam yang banyak bunganya. Jadi hari Rabu bagus menanam bunga. Nah, itu biar banyak bunganya. Kemudian hari Kamis Waraspati itu bagusnya menanam yang unsur biji-bijian. Jadi biji kacang kacang pendek, kacang panjang, kacang tanah, dan kacang hijau dan lain sebagainya. Nah, itu yang berbiji di hari Kamis. Kemudian kalau di hari Jumat Sukra itu yang memiliki buah, ya, memiliki buah, misalkan buah rambutan, buah durian, buah mangga, itu bagusnya di hari Jumat. Nah, itu. Kemudian kalau di hari Sabtu Saniscara itu bagus menanam yang merambat. Apa yang merambat itu misalkan seperti apa, ya, yang merambat seperti apa lagi namanya, semangka itu kan merambat. Kemudian apalagi namanya, pepaya itu merambat. Kemudian apalagi, ya,
istilahnya ubi jalar itu merambat. Nah, jadi yang menjalar itu yang tidak memiliki batang. Nah, itu bagus ditanam di hari Sabtu. Ini seperti itu. Nah, itulah macam-macam warige di bidang pertanian. Jadi kalau mau bertanam apa yang biji-bijian gitu ya, biji-bijian berarti seperti padi bagusnya di hari Kamis kak. Tapi biasanya masyarakat kita ataupun petani kita itu mencari dewasa gitu kan, dewasa yang cocok, misalkan melihat kondisi sasihnya, sasih yang bagus itu apa. Jadi jangan di musim kemarau gitu di musim kemarau memasuki sasih karo itu ya, jangan menanam musim kering menanam padi, ya jelas padinya kekurangan air. Tapi kalau di musim kemarau bagusnya menanam yang cocok, misalkan jagung dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah, itulah tadi mengenai warige atau padiwasan di bidang pertanian. Selebihnya kalian bisa lihat baik buruknya menanam yang namanya bercocok tanam sesuai dengan Saptawara ataupun Pancawaranya, itu lihat di slide tabel itu ada. Jadi kalian bisa lihat semua hari itu baik, tapi Pancawaranya ataupun wukunya yang berbeda. Nah, jadi lihat di slide yang ditampilkan, pahami baik-baik. Tapi kalau untuk menanam atau bercocok tanam tanpa menentukan wuku atau sasi Pancawaranya, cukup menentukan dengan harinya saja atau Saptawarinya, dilihat hari Senin bagusnya menanam apa. Jadi seperti itu. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu dampak dari wariga ataupun padewasan. Ya, jadi di dalam hal ini, dalam menentukan padewasan, seperti yang dikatakan bahwa sebelumnya itu, bahwa padewasan ini adalah pemilihan hari yang baik ya, di antara yang terbaik. Jadi kapan kita memilih hari itu tidak tepat dengan penentuan hari dalam melakukan upacara adatnya, maka akan ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Yang pertama itu adalah mulai dari dampak moral. Nah, dampak moral di sini adalah salah satu kecenderungan mengembangkan perasaan bersalah ketika manusia ataupun seseorang berperilaku menyimpang dari hal-hal yang tertuang dalam warige dewasa ini. Nah, jadi ada rasa bersalah kita kalau kita misalkan memilih hari yang tidak tepat, misalkan seperti itu. Itulah dikatakan dampak moral. Nah, kemudian yang kedua yaitu dampak kognitif, yaitu meningkatkan pemahaman dan keyakinan manusia bahwa segala keberhasilan yang diraih oleh manusia tidak saja berasal dari dalam diri atau usahanya saja, tetapi ada sesuatu yang kuat yang berasal dari luar dirinya, yang bersumber dari ide Sang Yang Widi Wasa, yang turut serta memberikan andil dalam keberhasilan hal tersebut. Jadi kognitif di sini artinya tidak secara penyadaran diri saja yang dapat dirasakan bahwa keberhasilan suatu yatnya itu atau upacara itu dilakukan oleh diri kita sendiri saja, tapi tentunya ada hal-hal yang lain juga di luar dari diri kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dampak afektif. Maksudnya di sini adalah suatu pengalaman batin seseorang yang merupakan salah satu faktor yang ada dalam pengalaman setiap orang beragama. Artinya ini sebuah pengalaman. Sebagaimana orang yang mungkin menganggap bahwa pelaksanaan upacara-upacara sesuai dengan wariga atau dewasa sekedar seremonial saja atau sebuah simbol saja. Akan tetapi namun sebagian yang dengan khusus berlandaskan keyakinan, kemudian mencurahkan emosinya, akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Jadi kalau kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam pemilihan hari atau dewasa itu, maka ada dampak afektif yang akan kita rasakan di situ. Kemudian yang keempat adalah dampak psikomotor, yaitu adanya kehati-hatian seseorang dalam bertindak
dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita psikomotor itu artinya lebih pada ketika kita mau melakukan yang namanya suatu kegiatan, artinya dengan sebuah penentuan pada dewasa, jadi kita bisa melihat rambu-rambu mana yang baik akan kita lakukan. Nah, jadi seperti itu, ada kehati-hatiannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dampak sosial, yaitu adanya pemahaman warga dewasa yang mana manusia selalu membangun hubungan sosial satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itulah yang dapat dipahami, bukan hanya sebuah hubungan sosial antara manusia itu sendiri, tetapi hubungan sosial antara lingkungan di sekitarnya. Oke, jadi itu yang dapat dijelaskan dalam pertemuan pembelajaran hari ini dari dampak padewasan, yaitu ada 5 dampak: dampak moral, dampak afektif, dampak psikomotorik, kemudian dampak kognitif, dan dampak sosial. Nah, jadi itu sekiranya yang dapat dijelaskan dalam pembelajaran hari ini. Jadi kalau belum dipahami, kalian bisa ulang materi pembelajaran pertemuan hari ini. Jadi silakan diulang kembali video-video ini agar lebih mudah kalian memahami pembelajaran hari ini. Oke, sekiranya cukup yang dapat disampaikan dalam pertemuan pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini sebagai bahan pertimbangan evaluasi pertemuan hari ini, sekiranya dapat kalian kerjakan latihan soal pada slide materi berikut. Nah, silakan dikerja di buku tugasnya. Jadi kalau memang ada yang belum dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar ataupun via WA dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk mengakhiri pembelajaran ini, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkan dan yang menonton. Nah, saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan panganjali. Panganjali. Saya tutup dengan yang namanya Pramasanti. Oke. Jadi Pramasanti, Om Santi 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 Om. Sampai ketemu di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Kuris semangat.